Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi RDA, channelnya orang yang selalu senang dan bahagia, yang selalu berusaha berpikir kreatif, senantiasa berpikir positif untuk menemukan ide-ide yang solutif. Oke, tidak lupa selalu dan senantiasa saya doakan semoga hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Buat yang selalu nonton konten-konten saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat yang baru menemukan channel saya ucapkan salam kenal. Silahkan like, silahkan subscribe bila berkenan. Dan bila ada yang ingin diungkapkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, di video saya yang kali ini saya akan coba membagikan trik, teknik atau cara menyambung aluminium. Ini aluminium rangka apa itu? Kalau namanya ini tiang engsel kalau di proyek ini. Jadi saya punya potongan-potongan seperti ini banyak. Sayang kalau dijual rongsokan itu sayang, dijual kiloan itu sayang karena ini aluminiumnya bagus, merek YKK. Ini lumayan tebal, warnanya putihnya lumayan bersih dan memang bagus banget. Kalau di dunia aluminium itu YKK itu termasuk merek yang kelas atas lah. Jadi kalau potongan-potongan kayak gini mau dijual kiloan, dirongsokan itu sayang. Ini akan coba saya sambung yang nanti akan saya manfaatkan untuk membuat pintu di rumah saya sendiri. Oke, ini bahan-bahan yang saya sudah siapkan. Ini yang akan saya sambung. Setelah itu ini nanti alat yang akan saya gunakan untuk menyambung. Ini sudah saya kasih penahan supaya nanti untuk dimasukkan ke sini supaya dia tidak bablas ke sana. Itu dimasukkan sini, tinggal kasih lem. Nah, lem yang saya gunakan ini lem epoksi. Ini lemnya kuat sekali, melekatnya sangat kuat. Epoksi ini ada dua komponen ya teman-teman. Yang ini resin ini yang berfungsi untuk merekatkan, terus yang satunya ini hardener ini berfungsinya untuk mengeraskan. Jadi lem dua komponen ini kalau sudah merekat itu rekatnya melebihi melebihi rekatnya bahan itu sendiri. Kekuatannya itu bisa dikatakan melebihi kekuatannya bahan itu sendiri gitu. Saya sudah berkali-kali mencoba memakai lem ini. Ini juga bisa untuk menambal tandon yang bocor itu aja bisa. Jadi dia memang lemnya bagus, merekatnya kuat, kedap air juga gitu. Ini yang alat-alat yang akan kita gunakan, yaitu ini untuk mencampur lemnya nanti, ini untuk mengaduk. Jadi campurannya lem ini nanti satu-satu ya, satu bagian. Jadi sedikit saja sudah merekat itu. Oke, sebelumnya saya jelaskan ini tadi yang akan saya pakai untuk merekatkan atau untuk menyambung ini. Ini adalah potongannya aluminium bagian ini. Ini namanya kalau di proyek itu les plank isian pintu kamar mandi biasanya. Ini kita potong sedemikian rupa. Ukurannya kita paskan dengan yang akan kita sambung ini nanti masuk ke sini. Nah, begini. Terus ada lagi ini spon ini nanti fungsinya untuk mengganjel. Jadi setelah ini dikasih lem, dimasukkan ke sini, nanti kita ganjel pakai ini supaya dia tidak bergerak, supaya merekatnya itu kuat gitu. Terus apalagi ya, kalau rokok ini ya teman-teman kita bekerja. Oke, kayaknya cukup bahan-bahan yang yang mau saya pakai sudah saya jelaskan. Oh ya, saya bahas juga ya, sebenarnya
teknik untuk menyambung aluminium itu bermacam-macam. Di antaranya itu ada yang pakai kawat lasnya aluminium yang dibakar, itu bisa. Nah, kenapa saya tidak memakai itu untuk menyambung ini? Alasannya adalah karena aluminium ini sudah coating powder. Dalam bahasanya orang proyek itu coating powder itu berarti cat bawaan pabrik yang cara ngecatnya itu ditabur pakai mesin sedemikian rupa lah. Dia powder itu kan bedak gitu. Jadi dia coating powder. Ini nanti kalau kena panas yang apa itu, kalau kita nyambungnya pakai kawat las aluminium yang dilelehkan itu kan akan merusak warnanya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak pakai teknik itu, saya pakai teknik pengeleman, lemnya pakai epoksi. Alasannya seperti itu, tujuannya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai saja. Nah, seperti inilah teman-teman penampakannya lem epoksi 2 komponen itu tadi. Nah, yang ini, yang bening ini resin, ini berfungsi sebagai perekat. Terus yang ini yang warnanya kuning bening juga, ini kuning atau merah ini namanya, ini berfungsi sebagai pengeras. Jadi kita campurkan itu, kita ambil ini tidak usah banyak-banyak, kita masukkan ke sini. Misalkan kita ngambilnya ke sini dikira-kira saja, misalkan seperti ini ya, ini 2 tetes atau 3 tetes, nanti hardenernya juga segitu, 2 tetes atau 3 tetes. Ini kita ambil saja 3 tetes, 3 celupan alat yang dibutuh apa ini untuk ngambil ini tadi 3, terus yang ini juga 3. Usahakan dikira-kira gitu, kalau mau dikira-kira itu secara jumlah itu sama gitu loh. Karena kalau kita pakai ukuran ya juga lumayan ribet, harus pakai timbangan atau apa ya, kita kira-kira aja. Kurang lebih bagiannya itu 1:1, kurang lebihnya seperti itu. Nah, 2 komponen ini harus diaduk sampai merata ya, benar-benar sampai merata ya teman-teman, supaya hasilnya itu nanti benar-benar bagus, merekatnya sangat rekat dan sangat kuat gitu. Nah, seperti inilah teman-teman penampakannya kalau sudah diaduk. Jadi warnanya itu kuning, tapi kuningnya kuning pucat, terus ada seperti buih-buih itu. Ini sudah diaduk sampai benar-benar rata tadi. Sekarang akan kita lemkan. Nah, seperti ini teman-teman, ini bagian yang sudah kita kasih lem. Yang tadi satunya sudah saya tempelkan, ini ditempelkan, dimasukkan seperti ini. Nah, setelah itu ini spon ini nanti kita masukkan supaya dia menekan ini tetap dalam posisinya sampai nanti kurang lebih, kalau merekat maksimalnya itu sekitar 4 jam. Jadi sebelum 4 jam sebenarnya sudah rekat, tapi kurang maksimal. Kalau sudah 4 jam itu merekat kuatnya itu sangat benar-benar sudah kering sentuh, benar-benar sudah kering melekat, sangat kuat sekali. Nah, kurang lebihnya itu seperti ini sudah ditempel ke sisi kanan, sisi kiri. Terus itu tadi gabusnya ini kan sudah dimasukkan supaya dia menekan kanan ke kiri. Setelah itu ini ada satu lagi, ini nanti kita tempelkan di bagian bawah sini, bagian bawah ini nanti kita nyambungnya itu cukup di 3 sisi. Ini kan kotak ya, jadi kanan kiri sama salah satu di bagian yang posisinya ini rata. Soalnya kalau yang posisi yang di ini tidak rata,
dia lebih tebal, makanya tidak perlu dikasih penyambung. Yang ini aja sudah cukup, 3 bagian sudah cukup untuk menyambungkan. Nah, seperti ini 3 bagian sudah ditempelkan. Terus setelah ini nanti sisa-sisa lem ini selagi masih basah harus langsung dibersihkan. Terus baut ini juga langsung dilepas supaya nanti bisa sisa-sisa lemnya langsung dibersihkan. Soalnya kalau tidak langsung dibersihkan, menunggu besok waktu penyambungannya ini, nempelannya ini pasti sudah sangat keras dan tidak bisa dibersihkan lagi, tidak bisa dibersihkan kecuali digerenda ini. Jadi ini tahap penyambungan yang tahap pertama, dilanjutkan lagi besok karena menunggu ini benar-benar kering. Besok kita sambungkan yang ini. Oke, ini tadi sudah saya bersihkan. Sisa-sisa lem yang jembret-jembret ini sudah saya bersihkan benar-benar bersih. Besok saya lanjutkan untuk penyambungannya, penempelannya yang bagian yang ini. Untuk sementara konten ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan besok di bagian kedua, yaitu bagian penyambungannya ini. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Saya Widayat pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.